sebanyak 272 yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Kisah yang sangat inspiratif karena yang masuk Islam pastilah orang-orang yang cerdas, termasuk mantan dari pendeta Hindu ini yang berkasta Brahmana. Para sobat, yuk kita saksikan hingga tuntas agar kita bisa mengambil intisari, mengambil pelajaran dari orang-orang cerdas, termasuk Ustadz Abdul Aziz, nama Islam dari pendeta Hindu ini. Kita saksikan. Assalamualaikum. Saya juga berkasta seorang Brahmana. Nama awal saya Ida Bagus, itu kasta Brahmana. Dan juga saya sarjana, tapi dari agama Hindu, Bapak Ibu. Kayaknya Ta'ala, semua kezaliman saya, semua perbuatan buruk saya diampuni oleh Allah. Akhirnya saya dipanggil ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Pada awalnya saya mempelajari ilmu yoga samadhi di Pura Mandaragiri, Lumajang. Inilah pura yang pernah saya buat yoga samadhi, pelajari ilmu yoga samadhi bersama rekan-rekan yang lain. Setelah ilmu yoga samadhi kami kuasai, kami amalkan di tempat-tempat tugas kami. Alhasil banyak saudara seagama saya maupun saudara-saudara dari umat Islam yang juga mengikuti ilmu yoga samadhi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang ingin tahu lebih lanjut perkembangan yoga samadhi. Sekarang yoga samadhi lebih populer di Indonesia, dimoderatori oleh Adnan Krishna dari Bali. Ketika ibu bapak melihat di televisi, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, ibu-ibu yang memakai kerudung juga ikut spiritual yang dilakukan oleh Adnan Krishna. Padahal dengan jelas Adnan Krishna mengatakan, Anda yang berasal dari agama Islam silahkan mengikuti spiritual ini. Kami tidak meminta Anda masuk agama Hindu, tapi tolong ganti zikir Anda, zikir la ilaha illallah, Anda ganti dengan Syairam Namah Shivaya, Syairam Namah Shivaya. Kira-kira sudah murtad belum ayah bunda? Kalau zikir kita la ilaha illallah diganti dengan Syairam Namah Shivaya, sudah murtad belum itu saudara kita? Alhasil Bapak Ibu, pada saat itu banyak saudara kaum muslimin yang juga ikut mempelajari yoga samadhi, dan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara dari kaum muslimin, mohon maaf, saya murtadkan masuk ke dalam agama Hindu. Mohon maaf ayah bunda. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan-akan dai dari umat Islam tidak menyetujui, seakan-akan umat Islam tidak memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sowan kepada Romo Pinandita. Setelah saya sowan kepada Romo Pinandita, saya sampaikan masalah saya ke beliau. Saya diminta untuk menyempurnakan ilmu yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra Trayambakam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra Trayambakam, dia mau berpuasa selama 7 hari 7 malam,
Dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Hyang Widyamsa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Setelah saya mendapat amanah dari pendeta saya pulang minta doa restu dari ayah ibu saya, beliau merestui. Esok harinya saya lakukan ritual itu. Pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra Trayambakam Ayah Bunda. Di malam hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra Trayambakam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra Trayambakam. Di hari yang kelima saya juga diuji Tuhan, Ayah Bunda. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya mencari Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Pada malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra Trayambakam, bau busuk itu hilang. Mungkin terlintas di benak Ayah Bunda, yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan. Karena banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu ternyata cuma mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah di dalam agama saya bagi orang yang berkasta Brahmana, apabila dia menjalankan ritual, dia tidur, hukumnya batal. Apabila dia keluar dari kamar, apabila ada lampu yang menyala, maka hukumnya batal. Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh terus saya baca mantra Trayambakam Ayah Bunda dari pagi, siang, malam, jam 9, jam 10, jam 11 terus saya baca mantra Trayambakam. Saat menginjak jam 11 itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana saya bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Setelah jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat, Ayah Bunda, yang saya rasakan di dalam hati saya bukan berdebar-debar lagi, tetapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa waktu sudah lebih dari jam 2, Tuhan kok tidak menemui saya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, pada hari yang terakhir, kurang lebih jam 2, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar, suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam. Suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam bukan hilang Ayah Bunda, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat. Suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu yang akhirnya bisa menerima Islam? Belum Ayah Bunda. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat sahabat Bro Channel dimanapun Anda berada. Ya, seperti yang video tadi kita saksikan, ya ini memang adalah tingkat halu yang super ya, super luar biasa ya. Ini orang tidak mengenal dosa barangkali ya, tidak mengenal disangkanya kita sebagai umat Hindu di Nusantara ini nggak ada gitu. Makanya dia dengan semua gue ya, satu dia mengaku dirinya seorang pendeta ya,
mantan pendeta Hindu ya di Bali. Nah, terus sudah gitu dia mengaku berkasta Brahmana ya, yang dia bernama Ide Bagus. Padahal Ide Bagus kan ada lagi namanya ya, misalnya Ide Bagus Ngurhanom atau Ide Bagus Kertajati dan lain sebagainya. Nah ini dia cuma apa, Ide Bagus, karena dia mungkin punya ide yang sangat cemerlang, ide yang sangat bagus, makanya menamakan dirinya Ide Bagus ya. Dan yang ketiga parah lagi, mengaku sarjana agama Hindu ya, katakanlah STAH ya, sekolah tinggi agama Hindu ya. Nah ini mesti dilihat jejak digitalnya ya, karena kalau dia mengaku-ngaku dirinya sebagai pinandita atau selingi, itu kan ada di Indonesia ini ada Persatuan Selinggih Nasional ya, PSN. Jadi ada lagi itu misalnya kayak di DKI Jakarta ada Persatuan Selinggih DKI ya, Jabotabek dan Nusantara dan lain sebagainya. Nah ini nih mesti dicek nih orang nih, pernah jadi pinandita nggak, pernah menjadi pendeta nggak ya. Jadi nggak sembarangan, dan harus juga dicek jejak digitalnya, apakah dia benar ini seorang sarjana agama Hindu ya, dan dia mengaku-ngaku sebagai kasta Brahmana yang bernama Ide Bagus ya, dan mengaku orang suci. Nah ini luar biasa parahnya ini ya. Saya nggak yakin, karena dari logatnya dia aja udah bukan Bali ya, dan dia juga masih nganggak-ngungguk tentang agama Hindu. Jadi dia ini sangat halus sekali, ini luar biasa ya. Oke, kalau dia menjadi mualaf atau dia keluar dari agama Hindu, itu sih urusan dia, nggak jadi masalah. Cuman yang saya kritisi ini adalah statement dia tentang ya, yang satu yang saya catat yaitu mengenai Pak Anand Krishna ya. Nah dia di sini mengatakan bahwa dia belajar yoga samadhi. Yoga samadhi itu apa dan apa yang dia lakukan ya? Sogayama yoga samadhi itu kan ada namanya tapo brata ya, untuk ya nggak ada lah, diajarkan untuk belajar untuk biar sakti dan lain sebagainya ya. Ini sudah tingkat halu ya, yang seperti dia bilang, kata dulu dia awalnya katanya dia belajar di Pak Adnan Krishna, manggilnya Adnan lagi. Dia nggak pernah ini jadi belajar atau menjadi siswa di asramnya di Pak Anand, karena saya dengan Pak Anand saya sudah kenal lama ya, sejak tahun 2000-an ya. Saya pernah belajar juga di tempat beliau di Sunter, Jakarta ya. Beliau di sana punya padepokan atau asram atau mandir ya. Jadi beliau udah gitu berkembang ke Bali, dan ada juga di Sentul di Bogor ya. Nah beliau itu bukan orang Bali ya, ini ngaco nih orang nih. Pak Adnan itu adalah orang Indonesia keturunan India ya. Jadi beliau ini memang ilmu agama Hindunya itu sudah tinggi ya. Jadi nggak seberapa dengan Anda ini ya. Jadi Pak Anand Krishna ini setahu saya nggak pernah untuk menyuruh, mengajak untuk ikut agama Hindu. Itu hoax, itu bohong. Karena setahu saya ya di asramnya beliau adalah mengajarkan tentang pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi catat, beliau mengajarkan juga kita harus bersedekah ya, beriatnya ya, menolong orang yang susah, membagi-bagi sembako dan lain sebagainya ya. Selain juga mengajarkan tentang Bhagavad Gita ya, dan beberapa ajaran di agama Hindu. Nah, kalau yang dibilang dia ini adalah banyak umat muslim yang ikut, itu bohong. Yang ikut itu palingnya 2 atau 3 ya. Ya memang perempuannya di asramnya itu kan banyak yang pakai kerudung ya. Bukan dia berarti muslim ya, karena kan dia itu juga
ada dari berbagai agama ya, terutama agama Buddha, agama Kristen, Katolik, khususnya Hindu ya. Ya biasanya ya itu. Jadi ada memang pakem-pakem yang berlaku di ashram tersebut. Nah, perkara orangnya disuruh ikut, saya rasa itu nggak pernah beliau itu memaksa untuk, wah kamu harus ikut Hindu, nggak pernah itu ya. Itu bohong ya, dari situ aja udah kelihatan bohong. Karena apa? Setahu saya beliau itu orangnya universal ya. Nah, yang kedua juga yang aneh, belajar ini yoga samadhi dengan diberikan mantra Triambakam ya, Mrityunjaya Mahe ya. Nah, ini dia nggak mengerti. Saya juga bingung, kok katanya dia dikasih baca mantra Triambakam, kok malah dia berbelot. Nah, ini kan aneh gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa Triambakam ini pertama kali, ini ada dua versi ya. Jadi Triambakam ini pertama kali yang menerima wahyu ini adalah Resi Markandeya ya. Sejak itu diberikan mantra Mrityunjaya, yaitu mantra Triambakam ya. Om Triambakam yajamahe sugandim pushtivardanam urvarukame bhavandanat mrityurmokshyamamartat. Artinya, oh Dewa Siwa bermata tiga, Hama bermeditasi kepadamu yang menembus dan memelihara semua seperti wewangian. Semoga hama terbebas dari segala penyakit, diberikan umur panjang dan abadi, serta terbebas dari kematian. Om Santi 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 Om. Jadi itulah arti daripada mantra Triambakam. Hanya mantra Triambakam di sini adalah barang siapa yang mengucapkan mantra Triambakam secara rutin ya, misalnya berjapam pagi 108, siang 108, malam 108 ya, katakanlah sebanyak 1000 kali. Nah, itu akan terbebaskan dari dosa-dosa dan bisa mencapai moksha ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat atau hasil yang didapat dari sering mengucapkan Triambakam, yaitu tujuannya adalah memohon mantra untuk bisa moksha, yaitu yang kedua juga memohon kesehatan ya, arogya. Yang ketiga adalah memohon untuk panjang umur, dirgayusa. Yang keempat adalah untuk kedamaian ya, santi, dan untuk kekayaan, aiswarya ya, serta untuk kemakmuran serta kebahagiaan ya. Jadi di sini memang doa mantra Triambakam ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau dia bilang ini bahwa dia sudah mengucapkan mantra Triambakam dari selama 7 hari 7 malam, terus dia malah tidak menemukan kedamaian, dan malah dia katanya mendengar alunan ajan ya, terus dia berpindah. Ini rasanya kok aneh gitu ya, gak masuk akal. Jadi ya harusnya menyusun cerita yang masuk akal aja gitu ya. Nah, yang saya herannya juga, dia katanya belajar yoga samadhi ya. Nah, terus dia baca mantra Triambakam. Nah, di hari ketiga dia katanya dikerubungin sama ribuan nyamuk. Nah, begitu dia baca Triambakam, akhirnya nyamuknya pergi. Nah, sedangkan juga di hari kelima dia katanya badannya bau bangkai. Nah, setelah dia membaca Triambakam, terus akhirnya baunya hilang. Nah, dia sendiri sudah mengalami mukjizat. Kenapa dia tidak yakin? Ya, dia sendiri kan sudah menemukan diberikan mukjizat. Dia sendiri nggak yakin
Ya, ini kan cerita sudah hoax ini, udah bohong, ya, aneh gitu. Nah di Sami juga memang tujuan daripada Triyambakan kan bukan untuk Anda itu menjadi sakti, mandraguna, terus wah menuntut agak di hari ke-7 dia bilang katanya biar muncul para dewa untuk menemui dia. Kok nggak muncul-muncul? Kok Tuhan nggak muncul nyamperin dia? Lah emang siapa situ? Siapa Anda itu? Masa Tuhan harus nyamperin dia? Emang Anda itu siapa gitu? Jadi, aduh, ini luar biasa nih. Ya, karena apa? Dia ini setelah saya lihat jejak digitalnya dia ya, saya lihat video-video dia ini ngomongnya mungkin ada 20 tempat atau 5 ya, kasihan umat tuh ya, dibodoh-bodohin ya. Dia nggak pernah move on, yang apa ya, kerjanya cuma menjelek-jelekkan ya, menjelek-jelekkan agama Hindu ya. Jadi kita di agama Hindu ada namanya itu Trikaya Parisuddha, yaitu apa? Berpikir yang benar manacika, berkata yang benar wacika, ya, berbuat yang benar kaika. Nah, jadi kita punya pedoman, ya. Makanya kalau kita selalu berbohong, apalagi di depan umum, berapa dosa yang kita tanggung, ya, gitu ya. Ya saya harap ini katakanlah Parisade, mohon ini ya kalau bisa ya diselusuri jejak digitalnya, benar nggak dia ini sebagai orang Bali, benar nggak dia ini sarjana agama Hindu, benar nggak dia ini sebagai pinandita ya. Ini sudah kelihatan bohong gitu, bohongnya luar biasa, halunya luar biasa, ngawur gitu. Saya harap tolonglah hentikan ini ya, untuk menjelek-jelekkan agama Hindu, terus Anda berbohong, mengaku golongan Brahmana, mengaku sarjana agama Hindu. Ya nanti kalau saya tes Anda itu agama Hindu, bagaimana gitu? Ya, jadi masih ada banyak orang yang melihat video-video Anda gitu. Jangan ngarang-ngarang gitu. Ya. Ya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Om Santi 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 Om.